Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Assalamualaikum. cerdas TVRI Sumatera Selatan, berjumpa lagi pada Bincang Hukum di TVRI Sumatera Selatan. Pada hari ini kita akan membahas tentang gratifikasi berbalut hantaran Lebaran, dan insya Allah akan lebih banyak disampaikan kisi-kisinya maupun filosofisnya dari narasumber kita yang sudah hadir pada ruangan ini, yaitu Bapak Dr. Sadi Is, SHI MH. Beliau kebetulan adalah ahli hukum pidana, ahli hukum tata negara ya Pak ya, mohon maaf. Beliau adalah ahli hukum tata negara, sekaligus beliau juga adalah dosen pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Negeri Palembang, Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi kami pada hari ini mengundang Bapak khusus untuk membahas tentang gratifikasi yang berbalut hantaran Lebaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap kali momen-momen Lebaran itu pasti akan ada yang namanya parcel, kalau sekarang namanya hampers, dan bermacam bentuk hantaran yang diberikan baik dari keluarga ke keluarga ataupun dari kolega ke kolega, dan yang lebih menjadi sorotan adalah dari masyarakat kepada pejabat. Baik Bapak, menurut Bapak sendiri untuk budaya hantaran Lebaran ini apakah terjadi sudah sejak lama atau baru-baru ini saja yang menjadi tren? Oke, terima kasih kepada Ibu dan pemirsa cerdas TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Berkaitan dengan gratifikasi ya. Gratifikasi ini sebenarnya Bu dari bahasa itu pemberian gratis sebenarnya. Siap. Nah, jadi pemberian gratis ini atau secara cuma-cuma ini sudah menjadi tradisi di Indonesia, dan apalagi kita di Palembang Sumatera Selatan ini kan namanya memberikan semacam hadiah itu kan hal yang biasa. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa pemberian gratifikasi atau hadiah ketika menjelang hari Lebaran atau yang dikenal tunjangan hari raya THR ini banyak macamnya. Ada yang dari orang per orang, ini dari keluarga ke keluarga, atau dari orang masyarakat ke pejabat. Betul. Nah, yang jadi harus kita pisahkan di sini sebenarnya gratifikasi dalam hal ini hanya dikenal kalau kita itu ada hubungan dengan penyelenggara negara. Baik. Jadi kalau dia antara orang-orang, keluarga per keluarga, itu bukan gratifikasi. Nah, gratifikasi ini pemberian kita masyarakat biasa yang memberikan kepada penyelenggara negara, dan ada tujuan tertentu di balik memberikan hadiah itu. Artinya nah, ini harus yang dikenal dengan digarisbawahi gratifikasi. adalah tujuan tertentunya, begitu ya tujuan Pak tertentu. ya. Apakah tujuan tertentunya ini menyangkut dalam kategori kepentingan dari si pemberi, atau justru akan mempengaruhi dari keputusan-keputusan atau kebijakan dari orang yang menerimanya, atau bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya Bu di Indonesia ini mengenai gratifikasi ini sebenarnya agak baru diatur itu setelah ada revisi Undang-Undang 31 tahun 99 menjadi Undang-Undang 20 2001. Nah, di dalam undang-undang ini sudah diatur dalam pasal 12B dan 12C. Nah, memang inilah kenapa ini gratifikasi ini baru diatur setelah ada revisi Undang-Undang 31 tahun 99. Nah, sebelumnya itu kan kita diperbolehkan, artinya kita dianggap tidak melanggar. Kenapa? Ya ternyata selain dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, kita sebagai masyarakat ini terkadang mempergunakan tadi dengan memberikan secara cuma-cuma. Nah, cuma-cuma tujuan kita apa? Ya ada udang di balik batu di situ. Makanya penyelenggara negara itu dilarang di situ. Kenapa? Karena gratifikasi ini sebenarnya kalau kita lihat Ibu, itu banyak macamnya sebenarnya. Makanya dalam Undang-Undang 20 2001 itu ya termasuklah pemberian fasilitas wisata, perjalanan dinas, kemudian berobat gratis, penginapan gratis, dan lain sebagainya. Apalagi berbentuk barang dan uang dan lain sebagainya. Jadi intinya banyak macam Ibu, tujuannya itu tadi. Nah, kenapa dilarang? Ini menjadi persoalan juga sebenarnya gratifikasi ini.
karena bisa menyebabkan penyelenggara negara itu tidak independen dalam melaksanakan tugasnya. Baik, Dia tidak artinya objektif, ya. Kemudian artinya juga bisa mempengaruhi ya ya, Pak ya, mempengaruhi kebijakannya atau mempengaruhi keputusannya begitu. ya. Yang tujuannya nanti menguntungkan untuk orang lain atau sebaliknya juga untuk menguntungkan diri dia sendiri begitu kan Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya itu tadi Bu, sebenarnya pejabat negara itu, penyelenggara negara itu yang menerima gratifikasi itu bisa menimbulkan konflik of interest ya Oke. di instansi Conflict of pemerintah. interest Ya, begitu kenapa? ya, Pak ya? Karena di sini ya namanya kita sebagai manusia biasa, ketika kita dikasih sesuatu, apalagi itu yang berharga terhadap kita, ketika yang bersangkutan atau yang memberikan itu meminta tolong dengan kita, pasti ada beban moral kita Betul. untuk membantu itu supaya lebih, karena kemarin dia istilahnya ada feedback-nya begitu ya. Ya, itu yang harus diinikan. Makanya gratifikasi hari ini di Indonesia itu dilarang. Baik, kalau dulu Pak tadi Bapak menjelaskan tentang gratifikasi ini sebetulnya ada kesamaan dengan suap ya Pak ya. Nah, kalau dulu kan di dalam KUHP kita di pasal 418 itu ada diatur mengenai larangan suap. Nah, apakah larangan suap di dalam KUHP itu yang menjadi reduksi sehingga terbentuknya pasal 11 dalam Undang-Undang Tipikor? Bagaimana, Pak? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya ya Bu, korupsi ya terutama gratifikasi ketika kita mengacu pada Undang 1 tahun 46 atau yang dikenal dengan KUHP itu kan belum mengatur secara jelas dan tegas, sehingga dibuatlah undang-undang khusus tentang korupsi itu. Nah, Undang-Undang 20 2001 yang sekarang masih berlaku. Nah, sebenarnya kalau dikatakan apa reduksi, ya sebenarnya untuk memperjelas atau mempertegas supaya penegak hukum dalam memberikan pemberantasan korupsi atau termasuk gratifikasi ini itu punya dasar hukum yang lebih kuat atau lex spesialis lah dalam bahasa hukum kita, Lex spesialis derogat lex generale. Jadi untuk menyampingkan yang umum tadi, karena memang KUHP kita lihat tidak mengatur secara mendetil. Nah, apa bedanya antara suap dan gratifikasi? Nah, di ini sini kadang-kadang kan agak menjadi bias Pak ya. Orang menganggap bahwa tujuan saya hanya memberi kok sebagai penghargaan karena memang saya pernah dibantu gitu kan. Jadi selayaknya kita orang timur, karena ini ya menjadi budaya Pak. Orang timur merasa kalau udah dibantu itu kayaknya harus ada feedbacknya, ada balas jasanya. Itu gimana Pak? Ya, memang di sini kalau kita baca beberapa referensi terutama masuk Profesor Edi Omar Sarip atau sekarang jadi Wakil Menteri Hukum ini kan membedakan antara suap dan gratifikasi itu. Nah, kalau suap itu ada meeting of mind atau kesepakatan, konsensualisme. Harus ada apa namanya? Nego dulu kalau bahasa Palembangnya. Gitu ya. Transaksinya nanti udah sepakat baru terjadi terjadi itu dikenal dengan suap. Nah, tapi kalau gratifikasi ini memang tidak ada meeting of mind tadi atau konsensus kesepakatan tadi. Tapi jadi, ada apa namanya pihak yang bersifat aktif dan ada pihak yang bersifat pasif. Begitu ya Pak? Ya, kalau gratifikasi ya pasti yang terutama yang memberi ini yang aktif, yang pasif itu ya yang menerima. Tapi kalau suap ini kedua-duanya aktif. Nah, jadi karena ada konsensus atau kesepakatan berapa yang harus diterima dan berapa yang harus diberikan gitu kan. Ada transaksional lah di situ suap. begitu. Nah, makanya suap ini dikenal dengan kolusi dalam bahasa 20 2001 kan Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi. Nah, sanksinya sudah jelas. Nah, tapi kalau gratifikasi ini tidak ada kesepakatan tadi, Bu. Artinya tanpa harus diminta karena atas keinginan diri sendiri diberikan. Nah, ini kan gimana, Pak? Misal ya, dalam suatu peristiwa yang menerima ini justru sebetulnya tidak menginginkan. Tetapi karena sudah diberikan dan suka tidak suka dia harus menerima, tiba-tiba terjadi OTT. Nah, ini bagaimana Pak? Secara kasuistis sehingga perkara ini kan dianggap bahwa ada tujuan tertentu yang menganggap akan mempengaruhi keputusan dari si pejabat yang kena OTT ini. Bagaimana menurut Bapak? Ya, sebenarnya pemerintah hari ini terutama lembaga penyelenggara negara atau instansi pemerintah untuk mengantisipasi itu sudah menyiapkan itu setiap instansi punya UPG, Bu, unit pengendalian gratifikasi. Nah, contoh kami di kampus ketika kami diberi hadiah oleh mahasiswa, maka kami sebagai dosen itu masukkan itu
ke tempat ada semacam loket gratifikasi Oke, gitu artinya kan. istilahnya dilaporkan begitu ya Pak ya? Dilaporkan. Nah, kalau saya sebenarnya itu tadi secara pribadi lebih bagus kita tolak, Bu. Mohon maaf saya tidak bisa menerima. Kalaupun saya menerima ini saya masukkan di UPG itu. Iya, Nah, iya. tapi tadi ya lagi-lagi kita ini kan menghormati yang memberi. Betul. Ya mohon maaf Ibu, terkadang kita ini kan sering juga, mohon maaf Pak, ini hadiah dari ibu saya, dari bapak saya kalau kita sebagai dosen Iya, kan. iya. Ini kita buat dengan tangan sendiri bukan beli Iya. katanya. Nah, akhirnya Sebagai kita kan bentuk ya untuk penghargaan karena kita begitu. kasihan tidak menerima itu dan menghormati perjuangan dia itu, Iya, akhirnya iya. kita ambil dan kita serahkan pada unit UPG pengendalian tadi. gratifikasi. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kan Pak itu di skup kecil, artinya di dalam lingkungan perguruan tinggi. Kalau misalnya di dalam lingkungan pemerintahan, karena ini kan kita berkaitan dengan momen Lebaran. Ini kan kayaknya menjadi momen yang ditunggu-tunggu banget gitu kan. Beberapa malah justru mempersiapkan hantarannya ini mungkin dengan yang spesial, baik itu isinya, bentuknya maupun harganya. Nah, ini kalau menurut Bapak, apakah hantaran-hantaran Lebaran ini yang menurut penglihatan secara umum adalah untuk sebagai hadiah Lebaran lah begitu? Apakah juga bisa dikategorikan sebagai gratifikasi sehingga baik yang memberi ataupun yang menerima ini nanti akan terkena sanksi? Gimana, Pak? Ya, memang di sini sebenarnya sangat sulit juga kita untuk menghilangkan tradisi atau budaya yang dikenal dengan THR sebenarnya. Ya. Ini kan orang membungkusnya dengan istilah THR, THR, tunjangan betul, tunjangan hari raya. Nah, memang dengan kemajuan hari ini, ya, saya lihat kalau kita lihat dalam penyelenggaraan negara itu, nah THR ini kan berlebihan, Bu. Nah, yang Betul. berlebihan hampers tadi kan, jadi dia memberikan isinya tuh yang sangat mahal itu kan. Iya. Nah, dan yang Isinya menjadi kecil, Pak, tapi harganya mahal, gitu. Nah, itu menurut saya ini yang perlu dilarang sebenarnya, Betul, dibatasi. iya. Makanya ketika kita menerima itu dan ya tentu kita pasti ada rekaman di otak kita bahwa kemarin seperti seandainya ibu kemarin pernah Iya. kasih saya Iya. hampers yang mahal Iya, ya kan. Nah, betul. ketika suatu saat atau di kemudian hari ibu minta bantuan dari saya, akhirnya kan saya masih ingat dengan Iya. apa yang sudah ibu berikan. Ada beban moral seperti yang Bapak di situ katakan artinya tadi ya. dia mempunyai beban moral ketika Iya, tidak iya. membantu kita. Nah, makanya memang ini yang perlu dibatasi sebenarnya. Tradisi kita jangan dihilangkan yang THR-nya, yang kita Iya. memberikan hadiah secara cuma-cuma kepada masyarakat, ponaan itu kan. Nah, yang tidak dibolehkan itu kita memberikan kepada penyelenggara negara. Iya. Jadi intinya kita swasta ini kepada penyelenggara negara. Iya. Tapi kalau kita pribadi dengan keluarga tadi, ya itulah dikenal dengan THR. Boleh-boleh Dan saja itu ya, memang Pak, ya? tradisi, Ibu. Iya. Bahkan kita hari ini juga menyiapkan menukarkan uang baru Iya. di Bank BI kan untuk Betul. memberikan THR dengan keluarga, dengan ponaan. Iya. Itu menjadi tradisi. Nah, kalau Betul. kita mau menghilangkan itu memang menurut saya tidak bisa. Dan itu menjadi ciri khas bangsa kita Iya. sebenarnya THR itu. Dan sebetulnya begini ya Pak ya, kalau setelah dipelajari sebetulnya perkara-perkara yang berkaitan dengan gratifikasi, berkaitan dengan suap dan berujung pada korupsi ya. Ini kalau saya boleh menyimpulkan semuanya itu bermula dari akar budaya. Ya. Akar budaya di mana masyarakat kita dengan segala penghargaannya terhadap pihak lain sehingga menganggap bahwa suatu kebaikan harus juga dibalas dengan kebaikan. Nah, tapi kan ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang, maksud kita ini baik tetapi ternyata dilarang oleh undang-undang begitu. Nah, ini contohnya lagi kan ada yang namanya pemberian dalam bentuk baik itu benda ataupun uang, dan itu ditujukan untuk orang-orang tertentu. Nah, bagaimana ini menurut Bapak kalau misalnya nanti pemberiannya itu dalam bentuk kunci rumah, kunci mobil, ini gimana Pak? Nah, ini yang sebenarnya yang dipergunakan hari ini sebenarnya, Iya. Ibu Kris, terhadap penyelenggara negara. Betul. Nah, ini yang sebenarnya apakah ini suap atau gratifikasi? Iya, dan nah, ada makanya lagi terkadang penegak hukum itu bisa dikaitkan dengan suap. betul. Ada Nah. lagi gini Pak, karena kan ini kan kita kan menjelang libur panjang ya. Jadi kan memanfaatkan waktu libur panjang ini dengan berlibur bersama keluarga. Keluarga. Kadang-kadang kan disediakan untuk tiket
pesawat, hotel dan lain sebagainya. Ini apakah masuk dalam ranah gratifikasi atau bagaimana menurut Ya, Bapak? kalau kita mengacu ke Undang-Undang 20 2001 yang mengatur mengenai gratifikasi terutama pasal 12B dan 12C Iya. itu bagian dari gratifikasi, Bu. Jadi gratifikasi itu kita membiayai perjalanan wisata dia secara cuma-cuma, Iya, itu iya. bisa gratifikasi kalau mengacu pada undang-undang. Termasuk kita memberikan pengobatan gratis, seandainya ada keluarga yang sakit kita yang menjamin, Iya, seandainya itu iya. gratifikasi kalau menurut Undang-Undang 20 2001. Artinya sangat luas sekali ya, Sangat Pak luas, ya? Bu. Iya. Ya, termasuklah kita juga itu melakukan tadi memfasilitasi semua kegiatan dia. Nah, itu juga Oke. ini gratifikasi. Artinya itu gratifikasi tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk Bisa non bentuk materi begitu non materi. ya, Pak ya? Banyak Oke. yang seperti itu. Makanya hari ini terkadang penegak hukum itu agak kesulitan di situ, Bu. Iya. Nah, makanya ini bukan hanya Indonesia sebenarnya mengenai gratifikasi ini, termasuklah negara-negara tetangga kita. Kalau Betul. kita lihat di Singapura ya dan Malaysia, dia sudah memberikan sanksi yang tegas, Ibu. Indonesia saja yang hari ini mengenai gratifikasi ini sanksinya masih belum ada, malu-malu. masih malu-malu. Masih malu-malu Kenapa? begitu. Karena memang ini tradisi. Kalau kita lihat di Singapura, gratifikasi itu ada yang diatur dalam Prevention of Corruption Act ya. Iya. Di Singapura itu 5 tahun, Bu. Dan yang uniknya di Singapura itu pihak ketiga tuh bisa dikenakan sanksi juga. Seandainya saya sebagai swasta, Iya. nah, ibu sebagai penyelenggara negara. Betul. Nah, saya tidak memberikan dengan ibu, tapi saya memberikan dengan suami ibu seandainya atau Iya. dengan anak ibu. Nah, anak Atau ibu yang tuh terafiliasi ya, dengan saya gitu. dengan keluarganya intinya Iya. itu bisa dikenakan, Bu. Nah, begitu juga di Malaysia. Di Malaysia Jadi tuh diperluas seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oh. Kenapa? Karena bagi negara Singapura dan Malaysia ini sangat berbahaya. Oke. Nah, kalau kita lihat di Malaysia, Ibu, di Malaysia tuh ada MACA yang dikenal Malaysia Anti Corruption Commission. iya. Nah, itu sanksinya lebih berat. Malahan dia 10 tahun, 20 tahun malahan memberikan sanksi terhadap pihak ketiga yang terlibat, menerima. yang menerima itu. Nah, jadi intinya gratifikasi ini merupakan ancaman penyelenggara negara itu untuk supaya tidak independen dalam bekerja, objektif sampai sejauh itu ya, Pak ya. Artinya apakah gratifikasi yang kita bahas hari ini itu memang betul-betul menjadi semacam fundamental yang akan mempengaruhi seorang pejabat dalam mengambil keputusannya atau bagaimana, Pak? Ya, ini juga sebenarnya makanya Ibu kalau kita lihat ya bisa saja ketika gratifikasi itu jumlahnya yang besar itu sangat menjadi pertimbangan yang mendasar Ya, bagi betul. untuk mengambil suatu kebijakan. Makanya gratifikasi ini ke depan Indonesia juga perlu menurut saya punya undang-undang tersendiri. Dia keluar dari Dari Undang-Undang Tipikor. Tipikor. Karena ini kan kita sudah saya sampaikan tadi kolusi dan gratifikasi itu kan dibedakan. Iya. Kesepakatan dan tidak ada kesepakatan. Betul. Nah, untuk gratifikasi tidak ada kesepakatan. Ataupun seandainya kalau kita mau jadikan satu undang-undang, judulnya diganti tindak korupsi dan gratifikasi. Karena kita sangat susah untuk Ya karena dalam menyamakan. undang-undang ini Iya. kan yang menjadi pokoknya itu adalah korupsi. Ternyata di dalam korupsi itu ada turunan-turunannya lagi iya. gitu. Termasuk hasil dari tindak pidana korupsi itu kan sudah dibentuk undang-undang sendiri yaitu Iya. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Dan Uang. uang. Artinya apa? Yang Bapak sampaikan tadi ini mungkin bisa menjadi masukan bagi pembuat undang-undang agar membentuk suatu undang-undang baru khusus menangani tindak pidana gratifikasi begitu ya, Pak ya. Nah, ini kan kalau misalnya pelakunya yang melakukan gratifikasi itu adalah pihak yang mempunyai kepentingan kepada pemerintah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya nanti pemerintah yang memberikan semacam reward kepada negara yang mempunyai komitmen dalam hal kerjasama antar negara, apakah ini juga masuk dalam kategori gratifikasi? Karena seperti yang Bapak bilang tadi kan, harus ada semacam yang akan mempengaruhi pihak lain untuk membuat kebijakan atau keputusan. Ini bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau saya menanggapi seperti ini, Ibu. Kalau kita lihat apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kalau itu dari penyelenggara negara yang memberikan kepada masyarakat biasa? Betul, iya.
Nah, kalau kita lihat hari ini kan kita mengenal THR, Bu. Bahkan Iya. pemerintah sudah menginstruksikan THR itu paling lambat 1 minggu sebelum Sebelum Lebaran. Lebaran, betul. Nah, itu pun hitungannya sudah jelas 1 kali gaji kan, Iya, gaji iya. pokok dan termasuk yang melekat di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kalau kita kembali ke bahasa tadi bahwa gratifikasi pemberian secara gratis Iya. oleh negara kepada masyarakat itu gratifikasi Seharusnya, secara tetapi bahasa tadi gitu. negara punya argumen dan dia memang menjadi kewajiban negara juga untuk bagaimana caranya negara itu kan berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, apalagi kalau kita mengacu dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir, miskin, anak telantar dipelihara oleh negara. Betul. Nah, tetapi tadi yang jadi persoalan menjadi tanggung jawab negara ini yang diberikan kepada yang bekerja di instansi pemerintah atau di instansi swasta, Ibu. Iya, iya. Nah, seharusnya negara itu punya kewajiban juga memberikan THR terhadap orang yang tidak bekerja. Nah, makanya itu harus ini. Saya sangat setuju ketika Pak Prabowo, Presiden kita, menyampaikan bahwa termasuk ojol harus dapat THR. Ya, Nah, ini atau Pak yang lain menarik sebagainya. ya. Sebetulnya Iya. ini kan wacana ya, wacana yang sangat menarik yang digelontorkan oleh kepala negara. Ada semacam perubahan substansial terhadap hukum kita. Kalau yang tadinya pihak-pihak dari ASN saja atau dari kalangan tertentu saja yang mendapatkan THR, ojol sebagai pekerja lepas ya, yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah ataupun dengan instansi tertentu kecuali dengan perusahaan tempat si ojol ini terdaftar. Kalau misalnya negara memberikan THR terhadap ojol ini, terus artinya apa? Negara menafikan kewajiban dari si provider tempat ojol ini bernaung gitu. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, memang kalau kita lihat, Ibu, kalau hal hubungan kerja yang bisa mendapat THR itu tentu dia harus ada perjanjian kerja. Betul. Dan dia harus tunduk dengan Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, inilah yang berbeda masalah ojol. Ojol ini kan dia bekerjanya pekerja lepas. Betul. Bahkan dia bekerjanya sangat bebas. Iya, ketika tidak ada dia jam, mau, tidak ada jam dan tidak ada juga aturan yang mengikat. Yang mengatur tuh yang pekerja itu sendiri. Betul. Nah, makanya apakah memang dia layak untuk dapat THR? Kalau kita lihat kondisi hari ini dan tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan itu layak sebenarnya. Sepakat. Saya Cuma setuju. kalau kembali lagi pada aturan tadi, ini tidak masuk dalam kategori nah, begitu. makanya kan, Pak? perusahaan ojol hari ini memang agak kebingungan untuk memberikan hitung-hitungan berapa yang harus diterima oleh karyawan tadi dan bagaimana menghitung kerjanya. Nah, itu kan agak rumit, apalagi hari ini karyawannya sudah ribuan. Sangat menjadi ribu mungkin, menjadi Pak. PR juga ke depan Indonesia ini untuk mengatur secara jelas dan tegas profesi ini sebenarnya. Iya, betul. Perlindungan hukumnya bagaimana. Dan dia memang bekerja itu kalau kita lihat, Ibu, itu sebenarnya memperbesarkan ini perusahaannya juga. Betul, itu sangat iya. menguntungkan perusahaan ya, kan perusahaan juga. Ini yang saya maksud, Pak. Jadi kan kalau misalnya kita melihat dari sisi aturan bahwa si ojol ini tidak memberikan kontribusi dalam bentuk devisa dalam hal pajak begitu ya, Pak ya. Tetapi kan mungkin yang bisa dilakukan adalah santunan dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT. Kalau dulu ada istilahnya BLT kepada masyarakat yang terkategorikan untuk diberikan bantuan. Nah, apakah yang dimaksud oleh Pak Presiden itu seperti BLT atau bagaimana menurut Bapak yang diwacanakan pada saat ini? Ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin itu berbeda, Bu, dengan BLT. Berbeda ya, Pak, bantuan ya. langsung tunai itu kan biasanya menggunakan APBN. Nah, Iya. kalau ini kan Pak Prabowo sebagai presiden menekankan pada perusahaan ojol itu sendiri untuk artinya memberikan tunjangan hari ada raya. shock terhadap perusahaannya untuk lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan. Sebenarnya begitu. Ibu, ini sebenarnya untuk pintu masuk juga bagi pemerintah memperbaiki Undang-Undang 13 2003. Iya. Karena kan macam-macam pekerjaan sekarang kan sudah berbeda. Kalau dulu semuanya berkaitan dengan ketemu fisik. Kalau sekarang kan bisa jarak jauh dan lain sebagainya. Nah, tenaga kerja yang seperti ini dan Undang-Undang 13 2003 belum diatur secara jelas dan betul. tegas. Karena kan memang mereka bekerjanya itu kan dengan menggunakan metode teknologi. Ya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri itu belum menjangkau sampai ke sana bagaimana pengaturan pekerja yang di bawah
perjanjian teknologi, begitu. Nah, ini menjadi salah satu PR sebenarnya. Iya. Sebenarnya kemarin saya sudah nulis juga hukum ketenaga kerjaan itu. Itu sebenarnya PR itu pertama Undang-Undang 40 2007 tentang PT-nya. Kemudian Undang-Undang 13 2003 tentang tenaga kerjaan. Itu merupakan satu kesatuan sebenarnya kedua undang-undang ini. Betul. Karena kalau tidak ada PT, tidak ada pekerja. Betul. Pekerja juga kalau tidak ada pekerja, tidak ada PT. Tidak nah, ada jadi intinya PT. merupakan simbiosis mutualisme. Nah, ketika memperbaiki ini, maka kedua-duanya harus kita perbaiki sebenarnya. Mekanismenya itu ini pintu masuk sebenarnya wacana Pak Prabowo memberikan THR atau BHR kemarin itu ya, bonus hari raya. Bonus hari raya. Itu kepada pekerja ojol itu sebenarnya menarik sebenarnya. Dan ini terobosan Pak Prabowo sebenarnya. Iya, ada sisi positifnya. Cuma mungkin pelaksanaannya yang masih harus kita perbaiki instrumen hukumnya begitu ya, Pak ya. Baik Pak, kita kembali lagi ke tentang gratifikasi. Karena yang namanya gratifikasi ini seperti Bapak bilang tadi kan beberapa bahkan pernah ada larangan dari pemerintah agar pejabat negara tidak menerima bingkisan baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Ini kan larangan ini kan tetap ada, berlaku. Tapi kalau misalnya orang tiba-tiba datang memberikan ke rumah itu gimana, Pak? Nah, ini menjadi persoalan khususnya kita di Sumatera Selatan, Ibu. Saya juga sebagai dosen sering juga mahasiswa tuh enggak mau di kampus tapi dia datang ke rumah gitu kan. Nah, ini terkadang kita sebagai dosen saja, apalagi penyelenggara negara, ya seolah kita merasa ya karena tadi dengan berbagai alasan, ya ketika kita tidak menerima itu kita ada rasa kasihan, tetapi kalau kita menerima juga kita ada seolah melakukan kesalahan. Nah, di sini memang kita dilema. Makanya memang sebenarnya untuk mengantisipasi itu dua-duanya. Dua-duanya baik penyelenggara negara maupun masyarakat biasa. Nah, ini yang harus dihilangkan ini budaya yang seperti ini. Cuma ada sisi negatifnya mungkin ya Pak ya. Karena yang namanya kita hari Lebaran itu adalah momen berkumpulnya keluarga. Momen bersilaturahim gitu. Nah, kalau misalnya budaya silaturahim ini yang mungkin diimplementasikan dengan pemberian, baik itu pemberian dalam bentuk materi ataupun non materi, ada sisi negatifnya sehingga nanti silaturahim ini tidak akan terjalin lagi. Itu bagaimana menurut Bapak? Itu tadi Ibu, ketika kita tidak menerima atau kita menolak itu, ya bisa saja hubungan baik kita dengan yang datang tadi akhirnya kan rusak silaturahimnya pasti dinilai sangat sombong. Aku sudah bawa sebanyak ini atau kita sudah berupaya, sudah capek mencari ini, ternyata tidak diterima. Nah, terkadang masyarakat tuh menilai seperti itu, Ibu. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan media sosial ya Pak ya. Kadang-kadang kan media sosial ini justru menjadi punishment yang terdepan. Pada saat nanti orang datang dengan maksud dan tujuan memberikan hantaran lebaran, tiba-tiba karena si pejabat ini merasa bahwa kami tidak boleh, kami tidak diperkenankan, dan dia tidak mau nih membuka rumahnya, tidak mau membuka pintu rumahnya, bukan mustahil ini akan jadi pemberitaan bahwa si pejabat ini sombong, si pejabat ini tidak mau menerima tamu. Ini bagaimana Pak? Ya, ini juga sebenarnya salah satu konsekuensi ya. Jadi pejabat di Indonesia hari ini ketika hari Lebaran atau hari raya kita tidak open house, itu biasanya dinilai oleh masyarakat sombong, tidak bermasyarakat. Bahkan hari ini kan hari orang Lebaran, ya kan, hari besar agama Islam. Apalagi dia orang Islam. Nah, ini jadi persoalan juga sehingga pejabat juga ya untuk menampung aspirasi dari masyarakat itu ya open house salah satunya kan. Betul. Nah, tetapi di situ juga kan biasanya penyelenggara negara itu yang memberikan THR terkadang ya kan, bagi-bagi uang yang sekedarnya saja atau sebagai alat untuk membayar transportnya. Betul, Nah, ini yang menurut saya makanya gratifikasi Indonesia itu sangat-sangat sulit Ibu untuk kita berantas. Karena memang ini ada nilai baiknya juga sebenarnya. Iya, karena kan kita kultur masyarakat kita gitu. Nah, cuma yang perlu dibatasi itu kriteria gratifikasinya itu yang belum ada Ibu hari ini. Betul. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 20 2001 itu memberikan fasilitas wisata, kemudian penginapan gratis seandainya, atau kita berobat gratis cuma-cuma.
atau kita termasuk kita memberikan diskon juga itu bagian dari gratifikasi iya, itu Ibu. diskon rabat gitu Iya, ya Pak rabat ya. itu gratifikasi. Nah, jadi mungkin begini Pak, ada semacam usulan ya, kalaupun misalnya nanti ini akan terjadi perubahan lebih lanjut terhadap undang-undang ini. Yang pertama mungkin yang Bapak sampaikan tadi, dikeluarkan dari undang-undang tindak pidana korupsi dan dibentuk undang-undang khusus tentang tindak pidana gratifikasi. Tetapi juga harus ada pembatasan, batas minimal dan batas maksimal mungkin iya. ya Pak ya. Batas minimalnya berapa, batas maksimalnya berapa, sehingga ada kebolehan dalam hal memberikan baik itu dalam bentuk materi ataupun non materi begitu. Iya, memang itu salah satu tantangan Undang-Undang 20 2001. Saya juga sangat menunggu itu untuk supaya pemerintah melakukan perbaikan atau revisi. Memang sebenarnya kalau kita lihat di dalam pasal 12B itu sudah mengatur, Bu. Kalau uang itu ada nilai di bawah 10 juta dan di atas 10 juta. Nah, tapi tadi hanya memberikan penjelasan seperti itu saja. Tidak ada memberikan kriteria yang sangat mendetil seandainya. Karena kita, ya mohon maaf, jangankan masyarakat yang bukan orang hukum, kita orang hukum saja kadang terkecoh kan kita kan, karena undang-undangnya hanya memberikan batasan hanya seperti itu. Nah, kemudian sanksinya juga memang kita ini di Indonesia masih sangat lemah kalau kita bandingkan Singapura dan Malaysia tadi. Kalau Singapura, Malaysia itu sangat luar biasa memberikan hukuman yang berat. Kalau kita Indonesia kan belum ada kepastian hukumannya berapa, dan juga yang menerima gratifikasi ini yang bisa diproses secara hukum cuman ada berapa kasus di Indonesia yang naik semuanya. Kita bicara tentang kasus ya Pak ya. Mungkin salah satu contoh gratifikasi yang bisa kita kupas hari ini adalah tentang Bupati Musirawas mungkin ya, mantan Bupati Musirawas pada saat itu. Nah, ini kan ada semacam walaupun tidak pada saat momen lebaran, karena adanya gratifikasi ini menimbulkan kebijakan beliau untuk mengeluarkan rekomendasi arahan lahan. Kan dari sana dulu Pak. Nah, apakah gratifikasi ini memang betul-betul harus diberantas atau harus diminimalisir atau bagaimana menurut Bapak? Nah, ketika kita melihat ya, mohon maaf Ibu ya, ini fenomena penyelenggara negara dalam hal ini yang dipilih oleh rakyat ini. Memang sangat sulit juga kita ingin hanya kita memperbaiki deregulasi gratifikasinya. Karena memang masalah ini sudah kemana-mana sebenarnya, mengakar kemana-mana, bukan hanya di gratifikasi. Persoalan yang harus dibenahi yang pertama itu di sistem demokrasi kita. Nah, kalau kita lihat, mohon maaf, banyak kepala daerah di Indonesia ini, baik itu bupati, gubernur, wali kota, ya mohon maaf, kata Prof. Mahfud itu kan yang ketangkap oleh KPK itu yang apesnya saja. Yang naasnya aja. Yang naasnya saja. yang kan belum itu, ini kan bukan arti tidak melakukan korupsi, gratifikasi betul. Ada, tetapi hanya tadi saja mereka masih beruntung. Nah, masih gitu. beruntung. Kenapa? Memang sistem kita ya memaksa kita harus seperti itu, Bu. Kenapa? Ya mohon maaf, kalau kita hitung-hitungan dari modal untuk jadi gubernur, jadi bupati itu kan bahkan ada yang ratusan miliar, Ibu. Dan dengan harus gaji kita juga tidak bisa menutup mata ya Pak ya, pada saat proses pemilihan gitu ya. Suka tidak suka memang ada transaksional dalam bentuk money politik ya. Money politik ini juga kalau kita amati ini kan masuk dalam gratifikasi ya. Yang bisa jadi dari pasangan calon kepada penyelenggara pemilu, atau sebaliknya pasangan calon kepada pengawas pemilunya. Tapi karena situasi dan kondisi politik kita memaksa seperti itu, ya akhirnya kan suka tidak suka akan terjadi transaksional. Iya, di situ Bu, karena memang tadi biaya politik kita sangat mahal, sehingga untuk mengembalikan modal itu tidak ada rumus lain kecuali kita korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi. Kita harus balik modal, Ibu. Tidak ada pejabat kita yang mau rugi di Indonesia ini, karena ya tadi kita tahu sendiri ratusan miliar bahkan untuk jadi gubernur. Nah, jadi makanya yang seperti ini sangat-sangat sulit di Indonesia. Nah, ini yang harus kita benahi dari sistem demokrasi kita, dari sistem partai politik kita, kemudian dari sistem kita sebagai masyarakat juga. Bagaimana caranya supaya demokrasi Indonesia ini benar-benar demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang seperti hari gitu ini, ya, demokrasi yang dewasa. Transaksional. Iya, hari ini kan demokrasi yang transaksional, sehingga
yang bisa memimpin negara kita ini ya orang-orang yang punya modal. Betul. Nah, yang menariknya kalau melihat fenomena ini, Indonesia ini kan kalau kita lihat Ibu, ini banyak kepala daerah kita itu gratifikasinya di awal. Iya. Nah, seandainya saya pengusaha, Ibu mau calon. Iya. Nah, saya memberikan modal dengan Ibu saya siap uang 10 miliar untuk istilahnya investasi di awal. dulu, Itu kan gratifikasi di awal. Dan itu harus berbayar loh, Pak. Dibayar pada saat nanti ketika kita menjabat gitu kan. Ketika menjabat. Iya. Nah, itu tadi. Makanya yang seperti ini pemberian di awal ini itu membuat menurut saya sering saya sampaikan di kelas ketika saya mengajar, pejabat kita hari ini dengan korporasi, perusahaan-perusahaan ini seperti kerbau ditarik hidungnya. Betul. Dia tidak bebas lagi karena dan apa? Bagaimana Pak? Karena ini kan pada saat itu yang bersangkutan ini oke, kalau misalnya dia incumbent. Kalau dia yang bukan incumbent gitu kan, dia mendapatkan dukungan modal, investasi dari awal, dan pada akhirnya dia menjabat, ada politik balas budi, ini kan belum bisa dikategorikan gratifikasi, karena seperti yang Bapak bilang tadi, harus ada pemberian dari orang kepada pejabat. Untuk mempengaruhi keputusannya. Ini bagaimana Pak, fenomena ini? Ini yang saya sampaikan tadi Ibu, gratifikasi di awal. Betul. Nah, betul. Jadi gratifikasi yang seperti ini, makanya kalau nanti ada perbaikan Undang-Undang 20 2001 atau ada Undang-Undang khusus tentang gratifikasi, yang seperti ini juga dikenakan sanksi. Kenapa? Dari awal gitu karena Pak, ya mohon maaf Ibu, korporasi itu kan siap memberikan modal sekian, itu dia punya hitung-hitungan. Seandainya Ibu saya kasih modal, saya punya hitung-hitungan, Ibu pasti terpilih nanti. Iya. Nah, dan itu artinya salah satu tujuannya nanti dengan pemilihan ini saya bisa menguasai di lahan mana untuk pertambangan misalnya kan. Paling tidak pasti ada perjanjian politiknya nanti, ya deal politiknya. Betul. Untuk ya bagaimana supaya saya dipermudah nanti atau usaha saya dikembangkan. Nah, ini fenomena yang seperti ini Indonesia belum ada sanksinya Ibu. Dan sampai sejauh ini termasuk pasal yang ada di dalam Undang-Undang 3099 itu belum juga bisa menyentuh sampai ke sana. Belum gitu, Ibu, Pak. Karena apa? Kata Ibu tadi, dia belum jadi pejabat. Betul. Iya. Jadi kan balik lagi dengan azas hukum, legalitas. Perbuatan itu bisa kita lakukan penghukuman sepanjang ada aturannya gitu kan. Nah, karena memang ini aturannya tidak ada dan diberikan dalam kapasitas seseorang belum menjadi pejabat, kita nggak bisa mengenakan pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang gratifikasi ini. Ya, memang tidak bisa Ibu. Karena tadi dia bukan sebagai penyelenggara negara waktu itu. Tapi setelah terpilih kan. Nah, ini makanya saya katakan ini bagian dari gratifikasi awal. Nah, jadi sangat sulit untuk membuktikannya gitu ya. Makanya nanti undang-undangnya harus memberikan itu. Itu yang sangat berbahaya di situ sebenarnya. Kalau gratifikasi yang kecil-kecilan ini itu masih lah mungkin penyelenggara negara itu sudahlah, ini nanti mungkin kita kembalikan. Tapi kalau yang balas budi tadi itu luar biasa. Iya, itu akan bisa mempengaruhi jabatan dia, mempengaruhi kepemerintahan dia dan lain sebagainya. Kenapa? Politik balas budi tadi. Iya, tatanannya sudah berubah dan sudah diatur oleh si pemilik modal, si korporasi tadi. Makanya tadi sudah saya sampaikan, pemerintahan kita kalau seperti itu dibayar oleh korporasi, akhirnya apa? Kita tunduk dengan korporasi. Ketika korporasi narik, ya kita ikut tertarik. Kenapa? Ya kenapa? Kita sudah ada politik balas budi tadi. Nah, ini jadi persoalan terbesar bangsa kita hari ini. Oligarki ini sangat mengakar sehingga kan keinginan mereka untuk menguasai baik itu di bidang hukum, politik itu sangat-sangat dominan begitu ya Pak ya. Nah, kembali lagi Pak, kalau misalnya nanti diterapkan Undang-Undang Tipikor ini terhadap pelaku-pelaku gratifikasi, itu apakah hanya si pemberi saja atau si penerimanya juga mendapatkan sanksi atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita berkaca di Singapura dan Malaysia, saya lebih setuju situ Ibu, karena tadi gratifikasi ini kan kalau kita hanya menangkap atau kita memproses yang memberi. Nah, ini menurut saya kurang adil. Atau yang menerimanya karena saja adanya gratifikasi, gitu kan? gratifikasi ini kan terjadi karena ada pemberi dan penerima. Ada aksi makanya dan reaksi kedua-duanya. begitu. Bahkan jika perlu yang ketiga, pihak yang menerima siapa? Mungkin dia melalui suaminya, melalui istrinya, keluarganya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikenakan sanksi kalau kita memang serius memberantas gratifikasi di Indonesia. Ya, kita nyontoh saja di Singapura dan Malaysia itu tadi. Dan sebetulnya
kalau tentang pembuktian itu sudah sangat kasat mata pembuktiannya begitu kan Pak. Iya, Tinggal Bu. nanti mungkin menghitung apakah yang diberikan sebagai hadiah ini masuk dalam kategori batasan minimal atau maksimalnya atau justru tidak sama sekali begitu kan Pak. Nah, ini kan kita sudah sangat-sangat sering mendengar bahwa OTT oleh KPK, OTT oleh kejaksaan, apalagi menjelang Lebaran kayak gini kan, itu aparat penegak hukum sangat-sangat aktif untuk melihat satu persatu, baik itu pejabat dalam skala lokal maupun skala nasional. Nah, ini apakah tindakan OTT ini terhadap pemberian gratifikasi ini efektif tidak menurut Bapak? Ya, kalau kita mau berbicara efektif atau tidaknya, menurut saya tidak efektif, Ibu. Karena gratifikasi ini sebenarnya kalau kita urutkan tingkat kejahatannya itu, ya yang lebih rusak lagi korupsi itu sebenarnya. Betul. Gratifikasi ini kan ada juga yang gratifikasi yang kecil-kecil. Ini kan susah juga kalau kita mau berantas. Iya, Nah, makanya nanti lebih besar biaya penyidikannya daripada yang diberikan begitu ya. Seandainya pejabat itu ditangkap hanya menerima gratifikasi 150 juta. 150 juta. Nah, sedangkan kalau kita masuk di KPK yang kerugiannya biaya 1 M seandainya kan. Nah, jadi ini menurut saya inilah kelemahan sebenarnya di Indonesia ini. Nah, tinggal tadi kita ini kalau pengen bebas dari gratifikasi ini, ya pertama penyelenggara negara kita harus lebih dewasa, kemudian kita sebagai masyarakat juga lebih dewasa. Nah, dalam hal ini terkadang itu bukan penyelenggara negara saja yang kita salahkan, kadang kita sebagai masyarakat juga. Iya, karena ini gitu. tadi ya, budaya. Kalau kita hanya datang ke rumah, kalau bahasa kita tuh sanjo ke rumah, ya kalau enggak bawa buah tangan kan enggak enak ya, Bu. Apalagi yang bersangkutan punya anak sananya. Nah, makanya untuk menghilangkan ini, nah, perlu mungkin kita komitmen, komitmen bahwa menunjukkan kita tidak boleh bawa ini lagi, bawa itu lagi karena itu gratifikasi. Nah, tapi ini tadi Bu sangat sulit harus kita hindari ini karena memang sudah kita bahas tadi ini bagian dari budaya kita, tradisi kita yang saling berbagi, saling mengasihi, itu kan budaya kita. Itulah bentuk kita peduli sebenarnya. Bentuk kita bahwa kita menghormati. Jadi kita menghormati itu terkadang dengan buah tangan tadi. Kalau kita hanya datang membawa badan saja, rasanya kadang kita juga sebagai tamu, si tuan rumah juga berpikir ini kok kayaknya kurang etis gitu ya. Kurang ini. Baik. Sebetulnya Pak, kalau kita mau jujur ya Pak ya, gratifikasi ini bukan hanya pada hari Lebaran saja atau pada skala besar saja. Dari hal-hal yang kecil pun kita sudah membudayakan untuk melakukan gratifikasi. Contohnya Pak, kalau misalnya kita membuat KTP, sebetulnya KTP itu kan nggak ada biayanya, tapi karena memang kita merasa sudah dibantu dan sudah merasa dipermudah, istilahnya ada uang rokok. Nah, apakah uang rokok ini juga menurut Bapak secara bahasa masuk dalam kategori gratifikasi atau masuk dalam kategori suap, Pak? Iya, kalau kita mengacu lagi ke Undang-Undang 20.001 tadi, Ibu ya. Jadi kalau kita difasilitasi secara cuma-cuma yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan itu sifatnya bayar tadi, itu bagian dari gratifikasi sebenarnya. Kalau kita komitmen ke situ. Nah, tapi yang jadi persoalan itu kan gratis, Ibu ya. Nah, itu kan gratis, tetapi karena kita menggunakan jasa yang bersangkutan, alasan kita mungkin ada pekerjaan yang lain, akhirnya kita kasih uang rokok lah atau kasih uang capek kalau bahasa kita, gitu kan? karena kita terima kasih sudah dibantu ya kan. Nah, ini sangat sulit sebenarnya Ibu. Apakah ini gratifikasi atau bukan? Karena sudah menjadi kebiasaan ya Pak ya, termasuk saya juga. Jadi kalaupun misalnya saya sudah merasa dibantu dan saya sudah merasa diberikan semacam kemudahan, kayaknya nggak pas kalau kita belum memberikan reward terhadap orang yang membantu kita itu. Iya, terkadang kita juga yang dibantu ini kan sudah punya niat di awal, nanti kalau saya sudah selesai saya kasih lah. Nah, itu kan. Nah, tapi itulah yang kata si Prof. Edi Hiraj tadi bahwa gratifikasi itu memang tidak ada kesepakatan Ibu. Karena memang sifatnya pemberian gratis kan, atau pemberian secara cuma-cuma atau ucapan terima kasih lah dengan bahasa kita, ya kan. Nah, memang inilah gratifikasi ini kalau pemerintah ingin memberantas ini mungkin menurut saya kita tidak bisa dengan waktu yang cepat. Kita mungkin karena kan kadang-kadang yang diberikan itu tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk jam tangan atau perhiasan kan kecil, tapi ya nilainya besar. Sangat besar begitu. Terhadap katakanlah
gratifikasi ini dilakukan penindakan dan pada akhirnya melalui proses hukum. Apakah perlakuan untuk barang buktinya atau yang dijadikan objek gratifikasi ini apakah sama dengan pemberlakuan dengan barang bukti korupsi lainnya? Ya, karena ini dalam satu undang-undang sekarang ini kan masih dicantolkan meskipun tidak terlalu jelas dan tegas dalam 20.001 tadi, ya tentu sama dengan korupsi-kolusi tadi atau artinya nepotisme. Bisa dilakukan perampasan oleh negara. Bisa diambil. Yang barang yang diberikan itu bisa diambil. Atau secara sukarela kita menyerahkan itu. Makanya UPG tadi, unit pengendalian gratifikasi. Nah, ini Pak, kalau misalnya nih katakanlah saya sebagai pejabat menerima jam Rolex sebagai bentuk penghargaan atau sebagai bentuk hadiah atau oleh-oleh lah gitu. Saya merasa bahwa jam Rolex ini kan kita tahu harganya mahal. Apakah ini harus kita laporkan kepada UPG dan terhadap saya yang menerimanya ini nanti bisa kena sanksi atau bagaimana Pak? Nah, ini kalau kita lihat Indonesia hari ini, kalau kita punya kesadaran untuk menyerahkan itu pada UPG, itu kita tidak dikenakan sanksi. Begitu juga yang memberikan itu. Yang jadi persoalan itu dia bisa menjadi persoalan hukum kalau itu tidak dilaporkan atau tidak kita hanya secara serahkan. diam-diam begitu ya, makanya Pak, di situ kalau saya sebenarnya lebih bagusnya tolak di awal. Kenapa? Kalau kita itu serahkan kepada UPG, yang bersangkutan itu ya tadi Bu, dia tidak bisa memiliki barang itu. Kalau diserahkan kepada yang bersangkutan, mungkin dia bisa jual kembali kan? Iya. Nah, makanya saya sering sampaikan juga, ya kalau seperti ini lebih baik kita mohon maaf, karena sudah ada aturan di sini, kami tidak bisa menerima apapun itu. Nah, silakan dibawakan kembali daripada kita ambil taruh di UPG ya kan. Kalau bentuk makanan kan bisa rusak atau basi. Kalau bentuk barang kan mungkin tadi hanya dipajang di sana dan itu pun kalau seandainya ya mohon maaf ya mungkin kita majang di situ ya bisa hilang Bu. Ya hilangnya ya siapa yang ngambil kan kita tidak tahu seandainya itu kemana. Nah, lebih baik kalau saya menyarankan itu bukan hanya di kampus kami, di tempat lain juga lebih baik ditolak di awal saja, selesai. Iya, jangan ada diserahkan kepada UPG. Kalau diserahkan kepada UPG kan barangnya itu ini, kalau yang dikembalikan tadi bisa dijual lagi atau bisa dia manfaatkan sendiri. Nah, ini kan kalau terkait dengan barang-barang mewah, ada barang bergerak Pak. Jadi gratifikasi itu sebagaimana yang Bapak bilang tadi kan tidak berupa barang berharga, uang dan lain sebagainya, juga ada yang benda tetap dalam bentuk tanah dalam bentuk tanah. Nah, ini praktek yang seperti ini Pak, ini sudah lumrah dan menjadi rahasia umum. Artinya ada beberapa yang lahan yang memang di awalnya itu adalah milik dari korporasi, karena memang merasa sudah dibantu diberi kemudahan tadi, maka lahan tadi bisa beralih menjadi milik si pejabat tertentu. Ini bagaimana Pak? Nah, ini yang bahayanya gratifikasi di situ. Jadi model gratifikasi itu sangat luas. Jadi terkadang yang memberikan gratifikasi itu dia sudah berpikir lebih awal atau sudah mempelajari kalau seperti ini bagaimana, apakah saya bisa dikenakan sanksi. Nah, makanya dia modifikasikan dijual beli dan lain sebagainya. Gitu. Itu untuk mengelabui supaya ya tadi dia memanfaatkan dari kelemahan hukum kita sebenarnya, Ibu. Tapi ini berbahaya, apalagi tadi jumlahnya sangat besar. Ini kan sudah muncul di publik ya kan, dugaan-dugaan ini kan. Jadi banyak yang terlibat di sini kan. Nah, ini jadi persoalan sebenarnya. Gratifikasi yang seperti ini ya yang harus kita mungkin berikan sanksi yang tegas. Nah, tapi kalau gratifikasi yang ketika THR kan atau itu istilahnya sepakat saya tadi dengan yang Bapak sampaikan. Seperti itu memang sulit kita untuk silaturahmi gitu ya. Tapi kan model gratifikasi sekarang yang terjadi ini Pak bukan barang-barang seperti itu. Tetapi adalah barang benda tetap atau barang tidak bergerak yang memang mempunyai nilai tetapi tidak terpublish begitu ya, seperti tanah atau juga logam mulia. Ini kan tidak mungkin terpublish dan nilainya sangat besar begitu. Untuk untuk bisa mengetahui lokasi tertentu milik siapa, ini juga kan pasti ada semacam kode rahasia lah dari si pemberi dengan si penerima. Ini bagaimana Pak? Ya, memang di sini penegak hukum harus lebih jeli ya, atau lebih pintar dari pelaku gratifikasi dan penerima tadi.
ketika dia bersiasat seperti itu atau mengatur supaya tidak terendus, maka penegak hukum harus ini mempelajari ini juga. Makanya saya katakan supaya hukum di Indonesia lebih efektif, maka penegak hukum atau penyelenggara negara itu harus lebih maju selangkah dibanding masyarakat biasa. Kalau masyarakat lebih maju timbang penyelenggara negaranya, makanya disinilah terhadap kelemahan negara kita hari ini. Nah, yang seperti ini sebenarnya kalau pemerintah kita atau penegak hukum kita serius untuk memberantas itu, apalagi hari ini kan sudah terkoneksi semua Ibu ya. Kalau seandainya tanah itu siapa pemiliknya kan bisa datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, kita cek lokasinya atas nama siapa. Kapan ini berubah nama, kapan kan sudah terdata semua hari ini. Nah, tinggal ya mohon maaf, terkadang kita ini kalau kita masih menjabat, penegak hukum ini masih itu tadi ya harus ditutup-tutupi. Makanya equality be the law di Indonesia itu menurut saya ya tidak berlaku bagi penyelenggara negara. Masih ini ya Pak ya, masih apa istilahnya hanya angan-angan saja begitu. Nah, tapi setelah habis menjabat baru ditangkap oleh KPK. Makanya saya sangat mendorong KPK tuh ya harus berani, siapapun itu. Seharusnya presiden pun, begitu, pejabat yang kelas bawah pun kalau dia korupsinya besar dan itu menjadi kewenangan KPK, tangkap. Nah, kalau memang serius, tapi ya tadi memang saya mohon maaf Ibu, dari awal saya ketika ada revisi Undang-Undang KPK 30.002 yang sekarang menjadi 19.019, itu saya salah satu orang yang menolak keras terhadap adanya revisi Undang-Undang KPK itu. Memang KPK hari ini ya mohon maaf agak semacam ada dilemahkan. Iya, betul. Jadi yang apes saja yang bisa dikenakan sanksi oleh KPK. Betul. Yang tidak apes apalagi yang punya pegangan yang kuat. Dia sekarang, masih tetap bertahan dan punya kekuatan yang lebih bahkan. Iya, gitu. KPK hari ini masih tebang pilih juga kalau memberantas masalah KKN atau korupsi kolusi ini di Indonesia. Nah, balik lagi Pak, karena tadi kan gratifikasi ini adalah untuk menguntungkan orang tertentu atau pejabat tertentu. Kalaupun nanti dilakukan penyidikan, ini bisa nggak dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pak? Nah, ini juga Ibu, kalau seandainya penyidik baik itu di kepolisian maupun kejaksaan mengaitkan Undang-Undang 8 2010 ya tentang money laundering ini, kita lihat dulu kalau seandainya jumlahnya itu besar tadi bentuk tanah atau yang logam mulia yang luar biasa besar uangnya, dan itu pun tidak dibalikkan nama, itu bisa dikenal dengan tindak pidana pencucian uang, Ibu. Nah, cuma kadang-kadang kan dikamuflasekan. Iya. Jadi artinya tanah ini secara personal masyarakat tahu milik si pejabat itu gitu. Tetapi nanti secara data, secara administrasi, otentifikasinya itu justru bukan nama dia. Ini bagaimana Pak? Kalau Bapak memandangnya dari sisi undang-undang money laundering. Ya, ini yang dikenal dengan money laundering itu sebenarnya Ibu. Karena apa? Kalau seandainya dia langsung rubah nama yang bersangkutan, dia akan muncul penambahan harta, mungkin di LHKPN-nya, di KPK harus dilaporkan, dan itu bisa diduga melakukan korupsi. Nah, tapi kalau seandainya ini tidak dikembalikan namanya, tetap nama yang bersangkutan, nah itu menurut saya bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Karena menurut saya dalam pemberantasan korupsi kolusi hari ini justru yang lebih efektif kalau penegak hukum terutama KPK dan jaksa menggunakan Undang-Undang 8 2010. Betul. Karena kan hasil akhir dari korupsi, hasil akhir dari gratifikasi itu adalah money laundering, karena tidak mungkin mereka yang menerima gratifikasi ini akan mencantumkan namanya dalam suatu dokumen kepemilikan begitu kan. Nah, pada akhirnya nanti dokumen ini baru nanti akan berubah kalau dia sudah tidak menjabat lagi atau nanti dikamuflasekan dalam bentuk usaha lain begitu. Begitu ya Pak ya. Nah, balik lagi Pak, kalau misalnya nanti ke depan ternyata apa yang kita cita-citakan atau yang kita usulkan ini ada undang-undang khusus tentang gratifikasi, bagaimana saran pendapat Bapak untuk kategori atau standarisasi yang termasuk dengan gratifikasi itu sendiri yang harus dipatuhi dan harus dilarang oleh undang-undang itu? Ya, memang di sini Ibu tentu ketika kita melakukan perbaikan atau kita membuat undang-undang baru tentang gratifikasi yang keluar dari Undang-Undang 20 2001 tadi, ya tentu kita harus melibatkan ahli dalam proses pembuatannya, terutama hitung-hitungan mana yang masuk gratifikasi dan tidak. Nah, ini yang harus diatur secara jelas dan tegas. Jangan sampai gratifikasi ini yang kecil-kecil ini dianggap gratifikasi lalu ditangkap, itu kan menghilangkan budaya. Itu kan budaya menurut kita
budaya yang bagus sebenarnya di Indonesia Iya. ini, Akhirnya karena itu semua orang bentuk kan rasa takut kepedulian. untuk berbagi Nah, gitu. tinggal perlu kriteria atau batasan-batasan yang seperti ini gratifikasi, atau kalau jika perlu kita buatkan ini bentuk-bentuk gratifikasi Iya. selain yang diatur yang sudah ada tadi, Betul. memberikan tiket wisata Iya. seandainya, atau dia berobat secara cuma-cuma. Nah, itu harus diatur secara mendetil supaya Oke. jangan sampai yang seperti ini akhirnya kita menghilangkan budaya kita yang saling bantu-membantu, Iya. saling beri-memberi. Dengan gratifikasi seperti ini, akhirnya kita menghilangkan budaya itu. Padahal Iya. itulah budaya gotong royong sebenarnya, Betul. konsep itu, Ibu. Karena Nah, maksud ada saya ada itu, ketakutan kan, Iya. ketakutan dari masyarakat kalau nanti memberi ini malah nanti mereka kena jerat hukum iya. begitu. Nah, itu yang perlu diatur secara jelas dan tegas Iya. dalam undang-undang di Indonesia ini. Iya. Nah, kalau memang dia punya nilai yang sangat besar, nah itu yang harus ditegaskan. Bahkan saya lebih senang dengan gaya Singapura dan Malaysia tadi, termasuk pihak-pihak ketiga yang menerima Iya. juga diberikan sanksi. Nah, tapi kalau hanya sekedar pemberian ini tadi, nah ini harus diperhatikan juga, jangan sampai kita menghilangkan budaya saling bantu-membantu kita. Oke. Mungkin itu, Ibu. Iya. Sebetulnya masih banyak yang akan saya gali. Iya, Cuma karena waktu kita terbatas, kita akhiri hari ini. Yang pasti gratifikasi adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, tetapi untuk bisa dilakukan tindak pidana dalam norma yang diatur harus ada standarisasi yang sudah diatur oleh undang-undang itu sendiri. Maka apabila di bawah nilai yang sudah diatur undang-undang tidak termasuk gratifikasi, atau justru melebihi dari nilai yang diatur oleh undang-undang sudah termasuk kategori gratifikasi dan dapat dilakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam tindak pidana korupsi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.